Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Segala puji bagi Allah yang malam hari ini mengizinkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Malam hari ini adalah malam pertama di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Jadi ini kita sudah berada di malam pertama di bulan Ramadan ini dalam suasana yang baru, suasana yang berbeda dari Ramadan kita yang lain. Alhamdulillah malam hari ini tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita juga tadi telah berdoa menutup bulan Sya'ban dan menyambut bulan Ramadan. Kemudian kita baru saja melaksanakan sholat isya dan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa di bulan Ramadan, kesempatan malam-malam Ramadan kita itu setelah salat tarawih, biasa waktu kita di masjid juga diadakan ceramah Ramadan. Nah, mungkin malam hari ini biasa kalau di masjid itu bagian takmir. Ya, jadi ayah coba menyampaikan beberapa hal ya. Baru besok jadwalnya berjalan, anak-anak, bunda semua dapat jadwal ceramah Ramadan insyaallah. Mungkin ayah agak lemes ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita tetap semangat bisa mengisi Ramadan kita dengan semua daya upaya kita, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tadi di ayat yang kita sudah baca bersama di surah Al-Baqarah itu Allah ingatkan kita, Allah panggil orang-orang yang beriman. Jadi kita itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, maka kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kayak kemarin ada orang di sosial media itu bilang, boleh nggak karena corona nggak usah puasa. Nah, itu dosa, karena yang namanya puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban bagi semua orang beriman. Jadi kita wajib berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan oleh Allah juga kepada orang-orang sebelum kita dulu. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman sebelum kita dulu, semua juga diwajibkan Allah berpuasa. Jadi nabi-nabi terdahulu juga ada kewajiban berpuasanya gitu. Nah, kita pun ada kewajiban berpuasanya, dan cara berpuasa kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bulan puasa itu salah satu kewajibannya adalah berpuasa. Kata Allah di surah Al-Baqarah itu, tujuan dari puasa itu supaya kita bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengisi puasa Ramadan kita ini, Allah jadikan kita lebih bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu kalau diartikan ya, makna takwa itu adalah ada salah satu maknanya itu takut
kepada Allah. Jadi kita makin takut sama Allah, makin taat sama Allah. Tapi yang perlu diingat itu, takut sama Allah itu bukan kayak kita takut sama tikus, takut sama ular, takut sama harimau, bukan gitu. Kalau kita takut sama tikus, takut sama ular, takut sama harimau, itu kan kita menghindar. Tapi kalau takut sama Allah itu maksudnya takut kita kalau Allah nggak sayang lagi sama kita, takut kita kalau Allah nggak mencintai kita, takut kita kalau Allah nggak menyayangi kita, takut kita kalau Allah nggak berikan kita rezeki, takut kita kalau Allah nggak berikan kita perlindungan gitu. Jadi kita makin takut sama Allah. Itulah maksudnya tujuan dari puasa. Jadi kita makin takut sama Allah, kita makin dekat sama Allah, dan Allah kalau tahu hambanya takut sama Dia, maka Allah makin sayang sama hambanya. Nah, ciri-ciri orang yang takut sama Allah itu pasti waktu sholat dia jaga sholatnya. Pas dia tahu kewajiban diberikan Allah, dia semangat melaksanakannya. Dia tahu apa yang dilarang sama Allah, dia tinggalkan. Nah, makanya biasanya di sekolah-sekolah pas diminta anak-anak itu dijelaskan apa itu takwa, nah baru mereka menjawab, takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Nah itu, tapi penjelasan kronologisnya itu seperti tadi. Nah, dan yang paling penting lagi, kenapa kita perlu semangat melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, ya, itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi kata Rasulullah itu, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, dengan keimanan, jadi dia benar-benar melaksanakan puasa Ramadan itu bukan karena terpaksa, tapi dia beriman kepada Allah, beriman kalau dia melaksanakan sesuai perintah Allah di Al-Quran itu, dia akan menjadi orang bertakwa. Dia iman kepada Allah, wahtisaban, dan dia nggak mengharapkan apapun selain perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Hadiahnya kata Rasulullah itu dihapuskan seluruh dosa-dosanya, bersih. Jadi semua dosa yang pernah dilakukan selama ini dibersihkan oleh Allah, bahkan digambarkan kita itu seperti bayi yang baru lahir. Nah, jadi kita perlu semangat mengisi puasa di bulan Ramadan itu. Mengisi bulan Ramadan dengan puasa. Nah, apa itu puasa? Puasa itu artinya menahan diri. Ya. Apa itu yang perlu ditahan? Apa maksudnya menahan itu? Menahan itu maksudnya ada banyak sekali hal yang di dalam hidup kita itu yang sebetulnya boleh kita lakukan, enggak berdosa, boleh kita lakukan. Contohnya makan di siang hari itu kan aslinya kan boleh, minum di siang hari itu kan boleh, ya kan, nonton IG, nonton YouTube, ya, boleh. Tapi di bulan Ramadan itu kita puasa. Puasanya gimana berarti? Tahan dirinya untuk tidak mengerjakan hal-hal yang sebetulnya juga boleh. Nah, hal boleh yang kemudian ditahan itu yang kayak gimana? Yang kemudian tidak termasuk di antara yang menambah pahala puasa kita. Nah, jadi nanti dikurang-kurangin kegiatan-kegiatan yang sebetulnya boleh di bulan lain, tapi kalau kita rasa nggak nambah pahala kita di bulan Ramadan ini, berarti tahan dirinya untuk tidak melakukan itu. Lalu apa yang diperbanyak di bulan Ramadan itu? Ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang dahsyat itu, ibadah sunnah itu dibalas Allah itu minimal 10 kali lipat. Nah, dan yang paling mudah ngumpulin pahala di bulan Ramadan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu, kata Rasulullah itu, kita akan mendapatkan minimal itu 10 kebaikan. Baca alif, lam, mim, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan itu satu huruf.
tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Jadi nanti kita kalau bisa banyak-banyaklah kita baca Al-Quran biar pahala kita juga banyak. Terus ada yang perlu kita hindari selama kita puasa Ramadan itu, karena biarpun puasanya nggak batal, yang membatalkan puasa kan tahu kan apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, hilang ingatan, murtad, ya kan, haid atau nifas. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi ada yang puasanya itu nggak batal, tapi dia nggak dapat pahala. Ada kata Rasulullah itu di hadis Rasulullah itu, ada itu orang yang puasa di siang hari tapi nggak dapat apa-apa karena dia, ya, bukan karena dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ada juga orang yang bangun di malam hari selama bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali cuman begadang. Kenapa? Karena amalannya jadi sia-sia. Apa yang membuat pahala puasa itu berkurang dan hilang? Salah satunya yang paling banyak itu gagalnya manusia dalam menahan ucapannya, menahan lisannya. Jadi kita jangan sampai kita ngomong sembarangan, terus nanti ternyata kita kira kita puasa udah capek-capek, tapi ternyata nggak ada pahalanya gara-gara kita marah-marah, berbohong, ngomong yang jelek-jelek, bicarain orang lain, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus tahan diri kita, terutama lisan kita, supaya puasa kita dapat banyak pahala. Nah, terus apa yang kita lakukan lagi? Sebanyak-banyaknya amalan yang menambah pahala kebaikan kita di bulan Ramadan. Apa salah satunya selain ibadah-ibadah tadi? Selain baca Quran, sholat, ya, yang menambah pahala puasa kita itu salah satunya apa? Semua kewajiban-kewajiban kita itu kalau semangat kita kerjakan, nah, itu berpahala. Belajar, membantu orang tua, itu semua berpahala. Kalau kita kemudian udah kerjakan semua kewajiban kita, terus untuk menjaga diri kita agar tidak berbuat dosa, kita boleh tidur. Nah, karena tidur itu maksudnya untuk apa? Daripada kita berbuat dosa, berbuat buruk, lebih baik tidur. Tapi selama masih banyak pekerjaan kita, masih kuat ibadah kita, ya, dikerjakan. Nah, tapi tidur itu juga perlu untuk apa? Supaya nanti kalau malam kita kuat sholat tarawihnya, nanti bangun sahur gitu, kuat ngajinya, karena kita enggak ngantuk. Nah, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti selama Ramadan ini kita bisa mengatur diri kita, waktu kita, supaya kita termasuk nanti 30 hari bulan Ramadan ini kita bisa menjadikan semua ini menjadi kebaikan untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan di ceramah Ramadan kita di malam hari ini, ya, sebagai ceramah pertama. Dan besok mudah-mudahan petugas-petugas lain bisa mengisi ceramah-ceramah Ramadan berikutnya dengan mengingatkan kita agar kita terus bersemangat mengisi Ramadan kita. Rasanya demikian, sudah mau masuk 15 menit. Biasanya kalau di masjid-masjid itu kan maksimal 15 menit. Nah, enggak, ini masih 14 menit 13 detik. Nah, nanti kita pastikan 15 menit lah ya, dikit lagi. Baik, rasanya itu semoga bermanfaat. Terima kasih Abang sudah jadi imam yang baik, bagus ya. Tinggal nanti terus di hari-hari berikutnya makin mantap lagi mengulang-ulang hafalannya. Ya, terima kasih, makmumnya juga keren, semua serius, nggak ada yang bercanda-bercanda ya. Saling mendoakan semoga kita bisa menuntaskan ibadah Ramadan kita dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.